Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang kembali di T-Talk episode 3 Mandua Kota Kediri. Hari ini saya Laura Aldasari ditemani oleh dua kakak alumni madrasah kita. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Karena kita baru pertama kali ketemu, kalau kata orang-orang nih, kalau kita belum kenal maka kita kenalan dulu. Jadi silakan kakaknya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfani Sirajuddin. Saya dari jurusan Kimia Universitas Brawijaya. Aku Ahmad Ulika Samsia dari Institut Teknologi Bandung, tepatnya di Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Oke, jadi kakaknya dari UB dan satunya dari ITB. Kalau kuliah di masa pandemi kayak gini, kesibukannya tuh apa aja sih, Kak? Kalau dari aku sih, ya normalnya orang kuliah ya kayak belajar, ngerjain tugas, terus ngelatih hal-hal lain gitu sih. Ya tapi semuanya dilakukan secara online lewat laptop gitu. Ya, kayak gitu sih, ya normal. Kalau dari aku ya kurang lebih sama, ngerjain tugas, ngerjain laprak, terus ikut-ikut UKM gitu. Kan aku di sana juga ikut salah satu UKM gitu, yang sesuai dengan aku. Oke, jadi di episode Tito kemarin itu kita bincang santai sama Pak Nur Salim bahas soal sekolah online dan hal-hal yang menyinggung PTN. Sebagai seorang yang udah punya pengalaman nih di dunia per-PTN-an, gimana sih Kak kiat-kiat kita untuk bisa meraih PTN yang kita inginkan? Iya, menurut saya kiat-kiatnya itu cukup simpel sih, yaitu belajar dan berdoa. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Jadi misalkan kita itu ketika sudah masuk kelas 3 itu sudah harus persiapan semua, sudah harus menentukan rencana kita ke depannya mau gimana. Misalkan dulu saya pilihan pertama pas kelas 3, pas awal itu harusnya misalkan nentuin mau kuliah di UI gitu ya. Jadi kan ketika kita sudah menentukan di awal, pastinya kita itu mempunyai effort yang lebih untuk bisa menggapai hal itu. Setelah menentukan rencana, kita menentukan strategi belajar. Jadi kayak misalkan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu kita matengin semua konsep dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dimatengin semua, dimatengin semua. Terus setelah itu pas bulan November, Desember review materi. Terus pas mulai Januari sampai SBMPTN, nah itu perbanyak latihan soal. Kalau dari aku seperti itu sih. Kalau dari aku kan ini kan kiat-kiat ya, kayak mempersiapkan gitu kan. Nah, kalau menurutku sih lebih ke kamu punya tujuan gitu kan, kamu punya target A, B, C, D, E. Nah, dari target itu kan kamu sendiri yang tahu apakah target itu terlalu ketinggian buat kamu atau pas atau enggak. Dan juga kayak jangan sampai nanti waktu akhir kayak targetmu tuh ternyata tidak disetujui oleh orang tua. Jadi tetap harus ngobrol sama orang tua, enaknya gimana, kayak gimana. Terus setelah udah clear untuk tujuan dan sebagainya, nah setelah itu kan tekad kamu udah bulat. Terus kamu udah punya punya keberanian untuk memilih kan. Nah, dari situ kamu bisa mempersiapkan mulai dari strategi belajar, terus mengenali dirimu tuh kayak belajar itu kayak gimana gitu loh. Jadi kamu lebih suka belajar rame-rame atau sendiri atau gimana, kamu sendiri yang tahu kan. Nah, setelah itu kalau udah masalah belajar udah selesai, ya sama seperti yang dikatakan Alfani tadi, mungkin mematangkan untuk materi. Jadi sebelum tahun baru kan dari naik bulan Juli sampai Desember mematangkan materi, terus setelah itu tryout dan kamu akhirnya tahu kan seberapa jauh sih sebenarnya nilai kamu tuh dari orang lain kayak gimana. Kalau itu mau jalur SBMPTN, tapi kan kita kan juga bisa lewat jalur SNMPTN. Nah, tapi kan biasanya kan mikirnya kan kalau udah kelas 3 kan udah 2 tahun kemarin ngapain kan, udah nggak bisa diperbaiki kan. Jadi ya kalau menurutku udah kelas 3 ya belajar yang giat sama ngerti cara belajar, terus lihat nilai sama sering-sering berdoa dan minta doa restu sama orang tua, sama kakek nenek atau sama keluarga lainnya, seperti itu. Kalau aku tambah ya, kalau dari aku itu ada hal yang lebih penting itu, yaitu doa ibu. Doa ibu itu sangat manjur sekali sih. Dulu kan saya itu milih pilihan pertama itu ITB, pilihan 2 UB. Nah, waktu itu saya kan bilang ke ibu saya tuh, saya tuh pengen mati-matian ngejar yang di ITB itu. Tapi ibu saya itu sebenarnya di belakang itu doakan biar aku keterima di UB. Jadi bertentangan ya Kak? Iya, jadi ya penting gitu. Doa ibu, doa orang tua, doa guru juga. Nah itu.
Kalau ngomongin tipe belajar nih, kakaknya berdua ini lebih prefer yang hafalan materi terus, nge-review dalam artian hafalan, atau lebih berbanyak latihan soal? Kalau dari aku, sepengalamanku itu aku lebih suka latihan soal sih. Kan jadi seperti yang dikatakan tadi, kita itu harus mengenali diri kita sendiri. Kita itu lebih suka belajar sendiri atau lebih suka belajar kelompok. Kalau aku sendiri sih lebih suka belajar sendiri. Jadi ya latihan soal, terus lihat-lihat video, terus nanti kalau ada yang nggak bisa, tanya ke yang lebih bisa. Kan mestinya kan kita punya kakak kelas toh. Dan kakak kelas itu kalau ditanyain itu sebenarnya senang-senang aja. Soalnya kan ketika kita tanya itu berarti mereka kan membuka materi lagi. Jadi Mengingat kembali. ya, jadi saling menguntungkan lah. Nggak ada ruginya kok kalau kita bagi-bagi ilmu itu. Kalau dari aku cara belajar sih aku lebih suka materi dulu sih, karena emang aku tuh ngeset dulu tuh waktu kelas 10 tuh main-main, kelas 11 organisasi, kelas 12 fokus belajar. Jadi emang kalau waktu kelas 12 kayak materi kelas 10 sama kelas 11 tuh sangat jauh tertinggal gitu loh. Jadi aku lihat video, mungkin kalau aku ya dari suatu bimbingan belajar online, aku putar videonya sampai aku benar-benar paham. Tapi aku tuh nggak tipe orang yang strict untuk nentuin jadwal belajar kayak 2 jam belajar A, 2 jam belajar B. Enggak, aku lebih ke 1 minggu belajar A, karena kalau kita udah dapat sense atau kita udah dapat kayak feel-nya, kita udah suka, terus tiba-tiba waktunya udah selesai, waktu belajar lain kan kayak terganggu gitu kan. Nah, jadi aku lebih suka 1 minggu belajar mungkin full fisika. Setelah udah paham kan kita kan butuh self reward kan. Kita tahu gak sih Kak, kita belajar fisika tuh udah paham belum sih? Kan kalau kita nggak paham kan aduh sia-sia dong seminggu. Nah, terus aku emang set aku 1 minggu, terus setelah minggunya lagi tuh aku try out, dan yang aku kerjain cuma fisika doang. Aku lihat, tapi yang kayak matematika, yang fisik, yang kimia tuh aku skip, karena aku emang pengen tahu nilai fisika aku seberapa, dan itu berlaku untuk pelajaran-pelajaran lain seperti itu. Jadi ketika semuanya udah seperti itu dan nilai kamu udah cukup memuaskan bagimu, dari itu kayak kerasa senang gitu loh, udah belajarnya udah sukses. Dan jangan lupa manajemen waktu juga, karena pasti godaan-godaan untuk main, godaan-godaan teman-teman yang kayak males gitu pasti banyak kan. Jadi kalian harus semangat untuk itu manajemen waktu, dan kalian harus lebih bersikap dewasa terhadap diri kalian sendiri dan mempunyai visi ke depan kayak gimana, kayak gitu sih. Soal perguruan tinggi negeri nih, waktu kakaknya pertama kali masuk PTN, pernah terjadi culture shock nggak sih dari SMA ke PTN? Oke. Untuk culture kayak apa ya, shock terhadap itunya sih apa ya? Mungkin untuk semester 1 kemarin kayak aku ngerasa aku pede-pede aja sih, karena alhamdulillah kayak masih bisa ngikutin, terus masih nilaiku masih aman gitu. Jadi tapi kalau untuk semester 2 ini ada sedikit culture shock, karena apa ya, pelajaran-pelajaran di semester 2 ini mata kuliahnya lebih berat, dan orang-orang lain kayak dari SMA yang di Jakarta, kayak SMA unggulan internasional gitu, dia lebih apa ya, lebih punya prepare lebih bagus gitu loh. Jadi kayak lebih apa ya, shocknya itu kayak kok aku sangat tertinggal gitu loh. Tapi itu sebenarnya kayak masalah waktu aja sih. Pertama kayak gitu, tapi kalian harus adaptasi, terus yang ngikutin sama orang-orang yang udah bisa, terus tanya kayak gitu sih. Karena ya emang mentalitasnya di apa ya, diuji di situ. Kayak semangat gitu. Iya, kalau dari aku culture shock tidak terlalu banyak sih. Soalnya kan aku kan kuliahnya di Jawa Timuran ya, apalagi di UB. Jadi teman-temannya juga rata-rata kan Jawa Timur semua. Jadi kita itu hampir semuanya itu sama dari cara bicaranya, cara pemikirannya. Tapi kadang itu ketemu sama orang-orang yang dari barat, misalkan Jawa Barat, Jakarta, itu kan ya mereka lebih tinggi itu apanya, Beda logat juga. Iya. Iya, apalagi kan kalau anak-anak di Bandung kan kayak pakainya bahasa Sunda kan, kayak lebih seru sih sebenarnya. Nggak terlalu shock, tapi kayak bisa belajar bahasa baru gitu. Gitu sih. Oke, jadi kita udah selesai ngomongin soal dunia per-PTN-an nih Kak. Sekarang kita throwback dikit soal pengalaman dan kehidupan semasa di madrasah. Apa kakaknya juga ikut intra ekstra atau lomba-lomba gitu? Bisa diceritain? Jadi dulu aku waktu kelas 10 itu ikut beberapa organisasi, 1 OSIS, terus SKI, sama basket. Nah, ketika waktu itu saya itu belum tahu kayak tujuan saya itu ngapain aja, masih bingung gitu. Jadi ya saya ikut organisasi itu sekedarnya aja. Terus pas waktu kelas 10 itu saya terinspirasi oleh kakak kelasku waktu MTS itu, dia itu ikut
satu olimpiade kimia aja itu pinter banget gitu loh. Jadi kayak saya lebih kayak tertarik gitu. Terus saya coba pas kelas 10. Alhamdulillah kan dulu kan waktu pertama kan ada seleksi tingkat sekolah. Nah, itu waktu itu kelas 10 itu cuma diambil satu. Nah, itu ya alhamdulillah satu-satunya itu saya. Terus waktu mau OSK itu saya kan ada teman saya itu kayak bilang gini ke saya. Alah Van, misalnya anak ini teman saya yang lebih pintar dari saya itu ikut seleksi kimia, paling kamu nggak lolos gitu. Itu kan membuat hati saya sakit ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Terus dia itu tak biarin gitu, biar nanti hasil yang menjawab gitu, nggak usah kayak membalas omongannya gitu. Jadi pas kelas 10 belajar sekedarnya, terus pas kelas 11 kan sebenarnya kan kayak fokus-fokusnya organisasi gitu, tapi kan itu kan masalah prioritas ya. Jadi saya lebih prioritas ke olimpiade, organisasi, biar teman-teman sudah jago-jago gitu. Jadi saya belajar kimianya, ya belajar, latihan soal, baca materi, terus tanya-tanya sama kakak kelas, tanya-tanya sama pembina gitu. Terus pas kelas 11 itu saya tuh juga ikut terus itu, tapi nggak pernah menang. Jadi pas kelas 11 itu ya paling menang cuma cuma KSM kota gitu. OSK pas kelas 11 lolos deh, tapi biasa aja gitu, nggak wah gitu. Terus pas kelas 3 itu kayak puncak-puncaknya gitu. Jadi dulu kan pas kelas 11 itu orang tua itu kayak dulu tuh Baris pernah bilang gini, kamu kalau di kimia itu sulit menang gitu. Baris pernah bilang gitu. Terus saya cerita ke Baris kalau orang tua saya tuh bilang gini, Bu, wes to Van, nggak popo kalah terus, wes to sok bakal ana waktune menang gitu. Nah, dari situ kan saya lebih semangat belajarnya ya. Pas kelas 3 alhamdulillah satu demi satu prestasi saya raih. Ya itu bukan berkat aku aja sih, itu berkat doa-doa orang tua, doa teman, doa guru, doa saya juga. Nah, terus olimpiade yang paling terkesan saya itu pas KSM gitu, KSM nasional. Nah, itu kan ceritanya itu kan KSM kota itu dilaksanakan bulan September. Nah, ketika bulan September pas kelas 3. Nah, pas liburan semester 2. Nah, itu ketika liburan semester 2 saya tuh belajar lebih awal gitu. Jadi kayak saya itu mendatangi kakak kelas saya namanya Darwin gitu. Dulu kelas IPA 1, sekarang kuliah farmasi di UNER. Nah, itu saya sering datang ke rumahnya. Mas Warono, enggak Mas ya Mas Mas Darwin, ini caranya gimana gitu, salahnya di mana. Terus latihan soal. Terus pas KSM kota alhamdulillah waktu itu juara 1. Terus pas KSM provinsi, nah waktu itu kan KSM provinsi kan banyak ya dari sini, dari Mandua Kota Kediri. Kimia 2 orang, fisika 2 orang. Terus apalagi kayak kalau di kota itu kita itu menang gampang gitu, bisa dikatakan menang gampang kalau Mandua Kota Kediri. Pas di provinsi itu baru lawannya itu terlihat dari Mandua Kota Malang, dari Man Pasuruan, pokoknya lebih berat gitu. Dan waktu itu kan pas di provinsi itu hanya diambil 3 gitu yang diajak ke nasional. Nah, waktu itu kebetulan pas pengumumannya kan matematika, fisika, terus itu kok nggak ada yang menang gitu. Terus pas kimia gitu, pas kan disebutkan kan juara 1 siapa, juara 2 siapa. Terus pas juara 3, wah alhamdulillah gitu, kayak nama saya itu disebut, terus kayak semua teman-teman sama guru-guru itu bersorak gitu. Nah, waktu itu ya aku kayak ya seneng sih, tapi biasa gitu. Seneng tapi biasa, maksudnya ya gimana ya, karena saya sudah menyadari gitu, kayak ikatan batin gitu loh. Kayak banyak, kan waktu itu kan sudah musim-musimnya haji. Nah, itu ada bude saya, Pak Desa itu pas haji itu diminta doanya, nanti pas dia itu kayak di makam Rasulullah gitu, doakan supaya saya lolos, supaya saya lancar mengerjakannya. Nah, waktu itu kan juga ada istighosah di sini juga untuk mendoakan
siswa-siswa di sana. Nah itu kayak saya itu pas mengerjakan itu sebenarnya ya nggak bisa-bisa amat gitu. Cuma pas mengerjakan itu ya udah yakin aja sama pilihannya, seret kan klik gitu. Ya udah, alhamdulillah waktu itu pas di provinsi lolos ke nasional. Nah itu Waktu di madrasah itu ikut intra atau ekstra atau tidak, atau lomba-lomba juga? ternyata Allah berkata lain gitu. Yang terkesan itu saat jadi ketua LD.